warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nurin Tihani atau Bu Nur dalam pembelajaran biologi. Untuk itu mari kita simak bersama video pembelajaran kali ini. Setelah kita mempelajari sel, untuk selanjutnya kita mempelajari tentang jaringan ya. Karena jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, untuk itu kita pelajari dulu mengenai jaringan pada tumbuhan ya. Di mana jaringan tumbuhan kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai jaringan meristem dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Tahukah kalian jaringan meristem dan jaringan permanen? Nah, jadi jaringan meristem merupakan jaringan muda yang terdiri dari sekelompok sel yang masih aktif melakukan pembelahan. Nah, biasanya ini terjadi pada bagian-bagian ujung ya, misalnya ujung batang, ujung akar, ujung daun. Nah, ini biasanya terdiri dari jaringan meristem yang masih aktif melakukan pembelahan. Kemudian, macam dari jaringan meristem berdasarkan asal pembentukannya. Yang pertama adalah promeristem. Promeristem merupakan jaringan meristem yang telah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkat embrio. Jadi promeristem merupakan jaringan meristem yang telah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkat embrio ya, ketika masih muda. Kemudian yang kedua, meristem primer. Nah, meristem primer merupakan jaringan meristem yang ditemukan pada tumbuhan dewasa dan masih membelah diri. Jadi masih aktif melakukan pembelahan dan terdapat pada jaringan dewasa. Sedangkan meristem sekunder, nah, meristem sekunder adalah jaringan meristem yang berasal dari jaringan meristem primer. Nah, contohnya adalah dari contoh meristem sekunder misalnya adalah meristem yaitu kambium ya. Meristem yang membentuk kambium. Yang kedua, macam jaringan meristem berdasarkan letaknya. Ada meristem apikal, interkalar, dan meristem lateral. Nah, di manakah letak meristem apikal? Nah, meristem apikal yaitu meristem ujung. Merupakan meristem yang selalu terdapat di ujung akar dan batang tumbuhan. Meristem apikal selalu menghasilkan pemanjangan akar dan batang pada tumbuhan. Jadi ini contoh meristem apikal yaitu misalnya meristem pada ujung batang atau pada ujung akar. Kemudian meristem interkalar. Meristem interkalar merupakan meristem yang terletak di antara jaringan meristem primer dewasa. Nah, misalnya contohnya adalah bagian tumbuhan yang memiliki meristem interkalar, misalnya batang gramine ya atau rumput-rumputan. Nah, itu memiliki meristem interkalar. Yang ketiga, meristem lateral atau meristem samping merupakan meristem yang menghasilkan pertumbuhan sekunder, di mana pertumbuhan sekunder merupakan proses penebalan ya pada akar dan batang tumbuhan, misalnya pembesaran pada akar dan batang. Setelah mempelajari jaringan meristem, tadi kita mempelajari jaringan permanen ya, atau jaringan yang bersifat non-meristematik, yaitu tidak tumbuh dan tidak berkembang lagi. Apa saja jaringan dewasa atau jaringan permanen? Menurut fungsinya, jaringan permanen dibagi menjadi jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Yang pertama yaitu jaringan epidermis atau jaringan pelindung, atau disebut dengan jaringan pelindung ya. Jadi jaringan epidermis itu jaringannya terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan. Ya, misalnya pada akar, batang, dan daun itu fungsinya sebagai pelindung bagian dalam organ tumbuhan. Kemudian jaringan parenkim atau jaringan dasar. Nah, jaringan dasar merupakan jaringan yang ditemukan pada hampir semua bagian organ tumbuhan. Jadi jaringan parenkim disebut dengan
jaringan dasar disebabkan karena menyusun sebagian besar jaringan ya pada organ-organ tumbuhan, misalnya organ akar, batang, daun, buah. Kemudian terdapat di antara jaringan lain, misalnya di antara jaringan silim dan floem, dan dapat dijumpai sebagai selubung berkas pengangkut ya. Yang selanjutnya yaitu jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong atau jaringan mekanik ya, merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh. Nah, jadi fungsi jaringan penyokong di samping tadi untuk menguatkan ya, berfungsi juga untuk melindungi biji atau embrio, kemudian memperkuat jaringan parenkim yang menyimpan udara, kemudian melindungi berkas pengangkut atau vaskuler. Jadi jaringan penyokong dibedakan menjadi jaringan kolenkim dan sklerenkim. Kalau jaringan kolenkim itu jaringan hidup yang memiliki banyak sifat jaringan parenkim dan secara struktur dapat dianggap sebagai jaringan parenkim khusus ya, yang menunjang organ muda pada tumbuhan. Sedangkan sklerenkim merupakan jaringan penunjang yang terdapat pada organ tumbuhan yang telah dewasa. Selanjutnya jaringan pengangkut ya, terdiri dari silim dan floem. Silim disebut juga dengan pembuluh kayu dan floem disebut juga dengan pembuluh tapis. Fungsi dari silim adalah mengangkut air dan zat hara dari dalam tanah ya, dari akar sampai ke daun. Kalau floem ini mengangkut hasil fotosintesis. Oke, sekarang waktunya untuk kuis. Apakah perbedaan jaringan meristem dan jaringan permanen? Nah, tadi sudah Bu Nur jelaskan, silahkan kalian tulis. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran biologi, dan jangan lupa belajar biologi itu menyenangkan. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video dari materi Bu Nur selanjutnya. Dan jangan lupa pula untuk like, komen, dan subscribe di channel Bu Nur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.